Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat podcast FSH dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama saya Alri Ninggo. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema yang lagi hits, yaitu generasi Zpreneurship, transformasi bisnis di era Artificial Intelligence. Di era digitalisasi saat ini, semua dimudahkan dengan teknologi. Kecerdasan buatan manusia atau dikenal Artificial Intelligence telah merubah hampir di seluruh aspek kehidupan, termasuk di dunia bisnis. Generasi Z yang lahir dan tumbuh beradaptasi dengan teknologi memainkan peran penting di dalam dunia bisnis, menciptakan bisnis yang lebih adaptif, inovatif, dan kreatif. Hari ini kami sudah menghadirkan bintang tamu yang sangat luar biasa. Ia adalah dosen Fakultas Syariah dan Hukum, dan tentunya selain akademisi, dia juga sebagai pelaku bisnis. Siapa dia? Kita ngobrol santai bersama Ibu Mega Permatasari, Magister Ekonomi. Selamat datang Ibu Mega, apa kabar hari ini? Halo Pak Alil, alhamdulillah. Terima kasih sebelumnya telah diundang ke podcast ini. Kabar saya baik, alhamdulillah. Pak Alil, piye kabare? Alhamdulillah sehat. Wilujeng sonten Ibu Mega, kumaha damang ya? Iya, kalau di Sunda Damang baik. Ya. Pak Alil dari Jawa, Di Jawa, piye kabare? kabar itu bagaimana kabarnya ya? Alhamdulillah. Wilujeng hampir sama kan, bahasa Sunda dengan bahasa Jawa itu wilujeng ya selamat ya. Kalau di Jawa itu sore, selamat sore berarti sugeng sonten. Kalau di Sunda wilujeng sonten ya, hampir-hampir sama. Baik, di era Artificial Intelligence ini Bu Mega ya, jadi memang semua dimudahkan, kita disediakan platform, kita disediakan ChatGPT ya, Gemini dan lain sebagainya yang merupakan produk dari Artificial Intelligence. Nah, menurut Ibu Mega terkait dengan generasi Zpreneurship itu seperti apa dan karakternya kalau kita lihat secara kewirausahaan modern itu bisa dideskripsikan seperti apa Bu Mega? Iya Pak Alil, kalau Gen Z atau generasi Z yang kita ketahui itu kalau dari teori itu merujuk pada mereka yang lahir dari tahun kelahiran 1997 sampai tahun 2012, dan mereka itu berbeda dengan kita kaum milenial atau gen milenial Pak. Karena Gen Z ini mereka tumbuh di masa ketika teknologi sudah ada. Jadi teknologi digital sudah hadir di saat mereka lahir begitu Pak. Jadi sebagian besar kehidupan mereka itu sudah mengenal yang namanya smartphone, internet, dan juga media sosial. Dan ini juga yang membuat para Gen Z itu dikenal sebagai generasi yang serba cepat dan adaptif. Jadi mereka itu karena terbiasa mendapatkan informasi secara instan melalui smartphone atau internetnya, dan jadinya mereka itu membuat generasi tersebut sangat cepat untuk melakukan segala hal dan juga adaptif. Juga multitasking dengan adanya banyak perangkat. Tetapi mereka juga sisi menariknya dari Gen Z ini, mereka juga peduli dengan yang namanya isu keberlanjutan atau nilai-nilai sosial dan juga keoriginalitas mereka. Jadi di sini mereka itu bukan bekerja hanya demi uang, melainkan mereka juga karena ada tujuan atau originalitas dari generasi si Gen Z tersebut. Mungkin banyak ya kayak isu-isu ramai seperti Gen Z banyak yang tidak mau masuk ASN atau pegawai negeri gitu ya Pak ya. Bapak udah pernah dengar kan sebelumnya berita itu ya? Yang keluar ya, karena tahu gajinya gitu. Bukan sih Pak, ya mungkin kalau gaji itu hal kesekian, tetapi mereka itu karena tidak lebih nyaman jadi wirausaha mungkin. Ya nilainya lebih value mereka ya. beda ya dengan ASN yang kita itu di sini ASN dituntut seperti dari terikat dari jam 9 sampai jam 5 memakai seragam, dan itu tuh kalau mereka tidak cocok dengan value mereka lebih baik tidak mengerjakannya gitu. Jadi sebenarnya bagusnya dari Gen Z ini mereka originalitas, tidak ngikut-ngikut sama kata orang, tapi
menurut mereka diri sendiri gitu, mengikuti diri Setiap sendirinya. orang punya cara pandang, punya karakter sesuai dengan jenis generasi ya. Kalau kita kelahiran 94, 95, 90-an kan masuknya generasi milenial ya. Artinya juga tidak ketinggalan dengan kebaruan teknologi. Kita juga bisa mendapatkan karakter sebelumnya ya, sehingga eh, kita menjadi generasi yang bisa menyeimbangkan antara generasi sebelumnya dengan generasi yang akan datang. Iya, Oke, betul. secara akademis Ibu Mega, bagaimana teori kewirausahaan modern menjelaskan fenomena munculnya wirausaha muda berbasis teknologi seperti ini? Apa yang bisa digunakan untuk menganalisis wirausaha muda ini, Bu Mega? Oke, Pak Lil, makasih pertanyaannya. Yang saya ketahui ini ada 3 teori ya Pak ya. Yang pertama ada teori inovasi dari Joseph Schumpeter. Di situ menyebutkan bahwa seseorang entrepreneur adalah agent of change. Jadi seseorang yang menciptakan nilai baru melalui sebuah inovasi. Nah, Gen Z itu sangat identik dengan yang namanya hal-hal baru ataupun juga inovasi seperti itu Pak. Jadi dengan menggunakan adanya teknologi digital dan juga mungkin kecerdasan buatan atau AI, mereka bisa berinovasi membuat ide bisnis baru yang segar dengan adanya kebutuhan zaman saat ini. Kemudian juga ada teori kedua yaitu teori peluang. Di sini menjelaskan bahwa juga wirausaha Gen Z tersebut mereka memiliki keunggulan karena mereka dapat mendapatkan informasi yang cepat menjadi bisa membuat mereka tuh melihat tren pasar yang sedang berlaku Pak. Jadi mereka dengan melihat pasar yang sedang tren gitu, mereka bisa melihat peluang-peluang apa saja nih yang terjadi untuk dilakukan bisnis. Nah tadi kan udah inovasi dan peluang, kemudian yang ketiga ini ada teori effectuation. Di sini itu entrepreneur modern, eh, Gen Z itu tidak menunggu yang namanya ada sumber daya tersedia. Ibaratkan kita zaman dulu bisnis itu harus Punya ada modal modal gitu ya Pak ya. Kalau saat ini mereka hanya memiliki smartphone atau internet, mereka itu sudah bisa membuat suatu bisnis gitu Pak. Nah jadi ada 3 teori ya Pak ya kayak tadi itu gitu. Terus juga fenomena ini tuh memperlihatkan bahwa kewirausahaan itu sudah bergeser gitu dari yang sebelumnya bermodal besar menjadi lebih sederhana dan juga lebih inovatif maupun kreatif dengan adanya inovasi teknologi ini gitu Pak. Baik, kalau kita bicara artificial intelligence atau AI, bagaimana teknologi ini secara konkret mengubah cara bisnis yang dijalankan saat ini, Bu? Bisa dijabarkan lebih dalam lagi? Oke Pak. Memang adanya AI atau artificial intelligence ini itu membuat dunia bisnis seluruhnya berubah sih Pak. Dan sangat terasa nyata gitu ya Pak ya, di lingkungan kita juga mungkin kan terasa sekali gitu dengan adanya AI. Jadi juga dengan adanya AI, bisnis-bisnis yang dilakukan itu menjadi lebih efisien dan juga lebih cepat dalam pengambilan keputusan. Jadi pertama dari sisi efisiensi seperti AI itu dapat melakukan chatbot misalkan gitu. Jadi untuk chat kepada customer service kita bisa dilakukan 24 jam dan juga bisa mendeteksi kesalahan-kesalahan dengan lebih cepat tersebut gitu Pak. Kemudian juga dalam sisi pengambilan keputusan seperti yang tadi untuk memprediksi tren pasar karena adanya artificial intelligence, jadinya kita mengetahui apa yang sedang dibutuhkan oleh para konsumen itu dari big data yang kita dapatkan dari Bisa artificial mendeteksi digital. ya kebutuhan Iya, masyarakat begitu ya. Pak. Gitu. Jadi sederhananya juga sebenarnya AI ini tidak menggantikan manusia gitu, tetapi juga itu meningkatkan kapasitas manusia untuk berpikir lebih strategis dan juga kreatif gitu Pak. Oke, jadi dikatakan bahwa artificial intelligence ini tidak menggantikan sumber daya manusia, tetapi bisa membantu ya manusia di dalam menganalisis kebutuhan pasar,
kemudian pelayanan terhadap customer dan lain sebagainya. Oke. Banyak anak muda ya kini mulai bisnis melalui media sosial ataupun platform digital. Sebenarnya apa Bu yang membedakan gaya bisnis generasi Z dengan generasi sebelumnya itu apa? Sebenarnya yang membedakan mungkin gaya bisnis dari generasi Gen Z dan generasi-generasi sebelumnya dari cara berpikir dan juga pendekatannya terhadap teknologi ini. Kalau generasi sebelumnya lebih fokus pada stabilitas ataupun sistem bisnis yang lebih konvensional seperti adanya toko gitu kan ya. Generasi Gen Z ini cenderung lebih eksperimen dan fleksibel gitu. Jadi mereka memanfaatkan sosial media, branding personal dan juga storytelling sebagai kekuatan utamanya gitu. Jadi Gen Z juga bukan hanya menjual suatu produk, Pak. Kayak zaman dulu kan kita kalau bisnis itu kayak jualan apa ya. Sedangkan kalau Gen Z ini mereka ada inovasi baru seperti bisnis menjual jasa, Pak, yang zaman sekarang itu karena ada teknologi yang baru seperti misalkan digital agency gitu kan ya, Pak ya. Zaman dulu belum kepikiran ada bisnisnya kayak gitu. Sekarang ada digital agency gitu. Terus mereka juga bisa memberikan dampak sosial kepada masyarakat bukan hanya sebagai bisnis untuk mendapatkan uang gitu. Jadi si Gen Z ini menjadikan suatu bisnis atau muamalahnya gitu dengan hati, dengan nilai value yang dijual oleh mereka gitu. Jadi dalam konteks akademik ini juga kayak ini sejalan dengan prinsip-prinsip dari kita gitu Pak, untuk pedagang juga tapi memberi nilai untuk keberkahan bukan sekedar untuk mencari keuntungan gitu Pak. Kemudian juga mereka melakukan pendekatan dengan adanya komunitas-komunitas gitu Pak. Dengan adanya komunitas-komunitas sangat membantu mereka untuk melakukan suatu bisnis tersebut. Berarti lebih ke kolaborasi ya, Ya. memanfaatkan produk-produk orang lain untuk diperkenalkan oleh masyarakat, kemudian dia lebih kreatif mengembangkan marketingnya melalui sosial media dan itu lebih lebih adaptif, lebih kreatif, bahkan konten-konten kreator itu kan kebanyakan generasi Z, generasi milenial yang memanfaatkan YouTube sebagai prospek yang menjanjikan ya. Oke. Kemudian bisa diberikan contoh nyata Ibu, transformasi bisnis yang dijalankan generasi Z di Indonesia selain tadi ya konten kreator, kira-kira apa saja Bu transformasi bisnisnya? Iya, untuk contohnya udah lumayan banyak banget Pak. Misalkan seperti thrifting shop online gitu, eco-friendly skincare, digital creative agency yang tadi saya bilang sebelumnya. Biasanya itu mereka yang berumur 20 banyak yang memimpikan atau menginginkan untuk bekerja di kreatif agensi atau digital agensi tersebut karena mereka juga menggunakan AI untuk market analisisnya dan juga untuk desainnya sampai dengan kampanyenya atau marketingnya juga mereka menggunakan media sosial yang efektif menggunakan artificial intelligence gitu. Misalkan kayak kuliner gitu ya, kayak kopi. Sekarang Janji Jiwa atau kopi kenangan itu kan mereka udah berjualan dengan konsep grab and go lifestyle gitu Pak. Jadi karena banyaknya tim manajemen yang berasal dari generasi milenial dan generasi Z awal, mereka menerapkan data analitik untuk melakukan kayak lokasi cabang mana nih yang kiranya mendapatkan pasar yang banyak untuk mereka seperti itu. Dan kemudian juga mereka bisa mengubah juga nih dari si kopi konvensional ke bisnis digital dengan sistem pemesanan online dan juga loyalty berbasis aplikasi. Begitu maknanya di situ dalam bisnis itu menunjukkan data driven mindset dan juga kemampuan integrasi teknologi. Banyak sih Pak kalau bisnis-bisnis yang udah muncul ya kalau disebutin satu-satu gitu. Lebih ini ya, pelayanan itu diutamakan ya, mulai dari pengirimannya juga gratis ongkir ya. Kemudian kemasannya lebih menarik perhatian ya. Ya betul Pak. Dikasih kata-kata yang
bikin orang meleleh dengan kata-kata manis ya. Iya betul. Kan yang Ibu Mega kemarin beli itu jamu tradisional. Ya MRI Nah, gitu itu ya. kan ada kata-kata yang ini kan, kata-kata yang apa filosofis ataupun kata-kata yang bisa menggugah selera seseorang untuk membeli. Iya betul Pak. Jadi dengan adanya Gen Z ini juga dia tuh membuktikan dengan kreativitas dan teknologi siapapun bisa membentuk suatu perubahan gitu. Bahkan dari kamar pun mereka bisa melakukan itu gitu. Tanpa punya perusahaan ataupun ruko ya, Ya, dia sudah bisa berjalan sendiri tanpa modal ya, tanpa apalagi ya, tanpa adanya produk pun ya dia bisa menjual produk orang lain ya. betul betul Ini Pak. kita sharing. Oke, kemudian untuk Ibu Mega sendiri ini kan juga pelaku bisnis ya. Sebenarnya bisnis apa yang dijalankan, bentuknya seperti apa Bu Mega? Apakah juga memanfaatkan artificial intelligence Bu Mega? Iya Pak Alil, kebetulan saya juga punya bisnis. Itu di bidang party planner Pak. Jadi namanya parity.bdg. Di situ kita seperti melakukan apa namanya party planner. Jadi misalkan ada yang ingin melakukan suatu acara mau kita tedaksiten, mau engagement atau tunangan atau Ulang ulang tahun ya. tahun, ya biasanya menggunakan jasa kami untuk melakukan merealisasikan acara mereka seperti itu. Jadi kayak dari MC, dekorasi, bahkan face painting atau lain-lainnya juga di kita sudah disediakan gitu. Untuk penggunaan AI ya kita juga sudah menggunakannya sih Pak. Jadi kita mencari tren juga sebelumnya, apalagi untuk marketingnya itu sangat berguna sekali Pak. Jadi kita tahu nih maksudnya tren apa yang sedang terjadi, Yang tren lagu diminati ya. apa, ya tren lagu apa, kita mencoba menggunakan lagu tersebut untuk membuat sebuah konten dan itu lumayan untuk menambah engagement kepada viewers di Instagram gitu Pak. Oke. Kemudian marketingnya seperti apa Bu Mega? Memanfaatkan Kebetulan apa saja itu? ya kan kebetulan ini bisnis saya juga udah pertamanya dari Instagram dulu Pak ya seperti yang tadi saya bilang menggunakan Instagram, menggunakan lagu yang tren gitu. Jadi menyebabkan kenaikan viewers di video atau konten yang telah saya buat tersebut. Nah dengan teknologi yang tadi saya sebutkan itu dengan tren lagu kita kan bisa ngecek Pak tren yang lagu apa nih yang lagi tren lagi hits gitu. Dengan itu menyebabkan viewersnya naik tuh kita sampai ini apa namanya kita sampai udah masuk ke beberapa kafe dan hotel gitu. Jadi sangat membantu banget sih untuk melakukan suatu bisnis untuk memasarkan bisnis gitu secara online gitu sih Pak. Oke. Bahkan untuk desainnya juga kadang-kadang saya menggunakan AI gitu Pak. Oke. Kemudian kendalanya apa Bu? Pelaku bisnis di era artificial ini sebenarnya kendala yang sebenarnya Bu Mega rasakan sebagai pelaku bisnis di dalam memasarkan jasa ya tentunya apa kendalanya Bu? Ya betul banget Pak. Jadi kita mendapatkan keuntungan tapi di mana ada keuntungan tentunya di situ juga ada namanya kendala ya Pak ya. Untuk kendalanya sendiri pun mungkin sama teman-teman semua yang dihadapi karena semuanya bisa dengan mudahnya menggunakan teknologi tersebut menyebabkan adanya banyak pesaing juga Pak gitu. Kalau kita tidak lebih unggul dari mereka atau kita tidak lebih kreatif atau berbeda, jadi kita harus ada value yang berbeda dibandingkan yang lainnya, itu bakal susah Pak karena memang pesaingnya tuh sudah lumayan banyak sekali. Banyak ya? Oh iya, sebenarnya senang juga ya, berarti pelaku bisnis, pelaku usaha itu banyak sekali gitu kan ya Pak ya, tapi memang itu sebagai suatu pebisnis juga menjadi suatu tantangan tersendiri untuk kami. Oke. Kemudian strateginya seperti apa Bu Mega untuk mengatasi kendala itu? Apa misalnya yang diperbaiki oleh Bu Mega sendiri dari sisi harga ataupun dari sisi marketing atau dari sisi kolaborasi seperti apa Bu Mega biar pemirsa ini bisa mengambil ilmunya dari Bu Mega?
Yang pertama tentunya peningkatan mutu ya Pak ya, atau kualitas dari produk yang kami jual sendiri gitu. Dengan peningkatan mutu otomatis itu menjadi nilai lebih dibandingkan pesaing-pesaing kita yang lainnya gitu. Selain itu juga kita lebih kreatif dalam membuat konten seperti itu. Harus aktif ya Bu ya, Ya betul memasarkan Pak. produk. Iya kayak gitu. Jadi nggak ada malu-malu untuk posting Oke, gitu ya, Pak. Nggak ada siap, siap. malu-malu untuk berjualan. Untuk Bahkan saya nggak sungkan, nggak malu untuk menawarkan produk kan. Iya betul Iya. Pak gitu. Oke, kemudian mahasiswa ya, ini kan yang kita ajar ini generasi Z, ya semua generasi Z. Kemudian perlu nggak Bu perguruan tinggi ataupun fakultas kita syariah dan hukum itu mendukung semangat Zpreneurship, karena orientasi dunia pendidikan itu kan tidak hanya menyiapkan secara akademik, non akademik ya, tetapi juga secara entrepreneurship dia harus memiliki jiwa kewirausahaan. Menurut Bu Mega sendiri seperti apa Bu? Kalau perguruan tinggi memang itu harusnya perguruan tinggi itu menjadi wadah atau inkubator bagi para Gen Z untuk menaikkan semangat Zpreneurship gitu Pak. Jadi kepinginnya gitu ya semua perguruan tinggi itu bisa mewadahi para Gen Z ini yang kreatif dengan cara misalkan adanya integrasi kurikulum pelajaran entrepreneurship digital gitu kan. Di situ bisa mengajarkan bisnis berbasis media sosial atau e-commerce dan AI juga sejak dini. Kemudian selain adanya kurikulum atau pembelajaran juga si perguruan tinggi bisa memberikan fasilitas dan infrastruktur misalkan dengan adanya akses teknologi dan juga AI tools, atau mungkin lebih baik lagi dibikin kayak lab kreatif gitu untuk ruang para mahasiswa bereksperimen dengan ide bisnis, membuat konten atau mengembangkan aplikasi digital. Kemudian juga bisa memberikan mentor mungkin ya Pak ya untuk para Gen Z ini untuk menghubungkan mahasiswa dengan para entrepreneur muda, alumni sukses atau juga praktisi bisnis tersebut. Jadi adanya mentor dari praktisi bisnis langsung gitu. Mungkin ada juga yang dibutuhkan dukungan finansial Pak gitu. Memang bisa berbisnis tanpa menggunakan modal ya, tetapi beda dong dengan adanya modal bisa membuat mahasiswa tersebut lebih semangat dan lebih potensial lagi di bidang itunya untuk menjadi modal. Begitu sih Pak. Oke. Memang sangat berpengaruh sekali sebenarnya perguruan tinggi itu dalam Zpreneurship Menyiapkan seharusnya. mahasiswa ya agar memiliki jiwa entrepreneur. Oke, kampus kita UIN Sunan Gunung Jati itu kan juga punya business center kan. Tinggal bagaimana peran pemangku kebijakan ya, rektor, wakil rektor, kemudian dekan, wakil dekan untuk bisa mengintegrasikan kurikulum kita di dalam praktek ya, ataupun di dalam memanfaatkan business center ini sehingga nanti muncul wirausaha muda dan berorientasi pada teknologi tentunya, sehingga diharapkan kampus kita menjadi kampus yang unik ya, kampus yang berbasis Islam juga berbasis bisnis, sehingga akan menjadi menarik masyarakat untuk bisa menyekolahkan putra-putrinya di universitas kita tercinta. Baik, kemudian kalau kita bicara AI ya dalam bisnis, tentunya muncul pertanyaan etika Bu Mega. Apakah tantangan etika yang sering dihadapi generasi Zpreneur ini dalam menggunakan AI? Nah, betul juga Pak. Jadi penggunaan AI ini memang banyak memberikan kemudahan tetapi juga menimbulkan tantangan etika baru terutama bagi yang namanya Zpreneurship gitu ya Pak ya. Mungkin tantangan pertama itu adalah isu originalitas atau kejujuran intelektual. Jadi saat ini banyak mungkin ya Bapak tahu sendiri anak muda yang menggunakan AI untuk membuat bisnis, untuk membuat desain atau konten, tetapi tanpa menyebutkan sumber atau melakukan recheck. Jadi mungkin mereka
karena mereka dapatkan itu dengan mudah, tapi mereka tidak menyebutkan Pak itu didapatkan dari mana. Jadi seperti mengambil gambar orang kayak gitu kan. Itu sebenarnya kalau dalam etika bisnis Melanggar itu hak kan cipta melanggar, ya itu suatu bisa pelanggaran. dicabut ya. Ya betul Pak. Kemudian yang kedua ada di isu keamanan data juga gitu. Jadi banyak juga di sini pelaku-pelaku bisnis terutama Gen Z yang belum sepenuhnya memahami bagaimana data pelanggaran disimpan atau digunakan oleh sistem AI. Itu juga bisa menjadi masalah etika Pak kalau digunakan tanpa izin gitu. Kemudian yang ketiga juga tanggung jawab sosial. Jadi di sini Gen Z itu harus sadar nih kalau AI itu bukan pengganti manusia sepenuhnya. Jadi tetap etika bisnis itu harus menekankan empati kita sebagai manusia untuk keadilan dan keberlanjutan. Jadi meskipun kita sudah berbasis teknologi, keputusan bisnis tetap harus mempertimbangkan sisi dari nilai kemanusiaannya gitu Pak. Jadi ya intinya boleh pintar pakai AI tapi juga tetap kita sebagai manusianya harus mengutamakan yang namanya etika atau akhlak. Baik. Tadi kita sudah bicara banyak tentang generasi Z, AI. Nah, kita break sebentar. Saya ingin memperkenalkan produk Ibu Mega kepada Ibu Mega terkait dengan madu adawam Bu Mega ya. Oh Saya ingin testimoni dari Bu Mega ya, siapa tahu pemirsa ini membutuhkan madu murni ya, yang mana madu adawam ini produk asli dari Rembang, Jawa Tengah. Iya Pak ya. Ya, dan saya mulai mengembangkan bisnis ini sudah sejak tahun 2020 ya, 2020 saat saya S2. Oh iya, jadi Bapak juga sebagai pelaku bisnis ya Pak Pelaku ya. bisnis ya, kalangan milenial nggak kalah dengan generasi Z saat ini. Bisa dicoba Bu Mega gimana? Boleh. Kita juga nggak boleh kalah ya Pak ya sama Gen Z ini. Karena kemarin kan Bu Mega sudah membeli ya madu liar ya Bu ya, sama kelanceng. Kalau kelanceng itu lebih asam Bu Mega. Kalau liar itu lebih asamnya lebih sedikit sih. Ini madu apa Pak? Ini namanya madu akasia Bu Mega. Warnanya hitam. Kenapa ini dinamakan madu akasia? Karena nektarnya diambil dari pohon akasia. Jadi setiap nektar itu beda warna ya, terkadang beda rasa, beda aroma. Coba dirasakan Bu Mega rasanya seperti apa? Gimana Bu Mega? Kayak rasa buah ya Pak ya? Ada asam-asamnya ya? Oke. Ini termasuk best seller Bu Mega. Oh gitu. Sama madu liar juga best seller. Madu Kaliandra itu juga best seller juga. Bapak udah sama ini marketingnya di Marketingnya sementara baru di story WA, Instagram. Ya karena memang marketplace. belum, paling hanya di Shopee ya, di Shopee. Dan ini gratis ongkir dari manapun di seluruh wilayah Jawa saya gratiskan. Oh ya. Ini sebagai bentuk pelayanan kepada customer ya, sebagai bentuk pengabdian ya pada masyarakat, biar masyarakat bisa hidup lebih sehat. Karena ini madu murni tanpa campuran apapun. Terkadang madu yang dijual di swalayan itu kan dicampur dengan bee pollen ya, mungkin Bu Mega nggak tahu bee pollen. Pollen itu semacam kayak sari yang ada di proses ini lebah ketika membuat ini sarang madu. Banyak Bu, kalau misalnya teman-teman bisa membeli ya, tinggal chat saya ya, Pak saya mau beli madu jenis apapun, kita menyediakan ya. Karena jenis madu itu kan banyak, jenis lebah itu banyak Bu Mega. Saya perkenalkan dunia permaduan ya. Boleh Pak, Jadi boleh. lebah itu ada beberapa jenis Bu Mega. Lebah ada yang jenisnya mellifera, jenis lebah, nama lebahnya mellifera, ini mellifera ternak. Kemudian ada madu jenis lebahnya adalah trigona. Trigona itu kelanceng. Ada yang menyebutnya kelulut. Kemudian ada jenis lebah cerana. Cerana itu madu liar yang di hutan itu. Kemudian ada juga jenis lebah dursata Bu.
dia hidup di hutan tetapi lebahnya lebih besar dan rasanya juga lumayan enak ya Dursata, dan harganya lebih mahal kalau madu liar, madu kelanceng karena memang agak langka. Kalau madu ini akasia, mangga, rambutan, randu, sono keling, kemudian madu apa namanya eh, jenis nektar yang lain ya multiflora itu jenis lebahnya adalah mellifera ternak, di ternak. Jadi rumah lebah yang Bu Mega lihat di story saya itu dipasang Bu, dipasang sesuai panen kok panen apa namanya sesuai musim bunganya ya, pohon apa misal lagi musim kembang, musim bunga, nah kotaknya ini dipasang, kemudian si lebahnya ini akan makan nektar dari pohon itu, kemudian mempengaruhi warna, mempengaruhi rasa. Jadi kalau orang awam nggak paham dikira madu itu cuma satu warnanya coklat, padahal di Al-Quran sendiri dijelaskan bermacam-macam warna. Iya, iya, iya. Ya, Iya, dan betul, jenisnya Pak. banyak. Itu sedikit literasi tentang dunia permaduan ya. Semoga teman-teman bisa memahami dengan baik, dan ketika teman-teman sering ya minum madu, minum hal-hal yang berbau tradisional itu akan menyehatkan. Oke, itu sekilas saja memperkenalkan produk dari kami. Makasih loh Pak Alil udah Oke, dikasih siap, infonya siap. mengenai permaduan dan perlebahan ini. Siap. Kemudian lanjut ya Bu ya, tinggal 4 pertanyaan. Bagaimana cara generasi Z Bu Mega untuk memastikan penggunaan AI mereka tetap human center, artinya tetap memperhatikan nilai-nilai etika, nilai-nilai kemanusiaan itu sendiri. Bagaimana caranya Bu Mega? Nah ini juga sama sebuah pertanyaan yang penting gitu. Jadi karena Gen Z ini dikenal dekat banget dengan yang namanya teknologi, tapi kuncinya adalah sekarang itu bagaimana mereka tetap human center. Jadi berfokus pada manusia di balik semua inovasi tersebut, bukan terbalik, tapi bukan terbalik ya Pak ya. Jadi tetap kita manusia yang berada di balik semua inovasi itu. Misalkan jadi caranya pertama kita menggunakan AI sebagai alat bantu bukan pengganti empati. Misalnya dalam bisnis pelayanan misalkan kayak gitu, atau chatbot kan AI bisa menjawab dengan cepat, tetapi kita sebagai manusia misalnya kita yang bertanya juga tetap kepinginnya ada dijawabnya dengan ada sentuhan humanis atau manusiawi gitu kan ya, kayak paling ini kalau kita tahu dari chatbot kan ini dibalas sama chatbot males banget gitu kan ya. Jadi tetap harus menyisipkan nilai-nilai manusiawinya dengan memberikan sentuhan Perhatian manusia ya. manusia. Iya betul Pak. Untuk memahami emosi manusia tersebut kan kita tahu AI kan robot bot ya, dia tidak ada emosi atau segala macam. Sedangkan untuk pelayanan sendiri kita manusia lebih senang jika dilayani dengan humanis, dengan adanya emosi. Jadi dengan manusia lagi kan, sesama manusia mereka bisa mengetahui emosi yang sedang Dirasakan ya. dirasakan oleh kitanya gitu. Oke, apa kompetensi utama Bu Mega yang harus dimiliki generasi Z sekarang untuk bisa bersaing di era AI saat ini Bu Mega? Kalau bicara tentang kompetensi utama apa yang harus dimiliki oleh Zpreneur saat ini, menurut saya ada 3 hal yang penting gitu. Jadi 3 hal penting ini juga mereka tuh tidak hanya dijalankan satu persatu, tetapi memang ketiganya itu harus dilakukan secara beriringan gitu. Beriringan dan berkaitan ya. Betul, yang pertama mungkin dari tentunya kemampuan digital atau literasi AI. Di sini kita juga tetap harus belajar, mau nggak mau kita juga harus mengikuti zaman dan belajar yang namanya teknologi dan bagaimana AI gitu. Kemudian yang kedua dengan kemampuan adaptif dan kreatif gitu. Jadi AI bisa bantu tetapi tetap ide-ide datang dari manusia juga. Jadi Gen Z harus punya mindset untuk belajar dan mencoba hal baru lagi. Kemudian yang terakhir etika digital tersebut, karena secanggih apapun yang namanya teknologi, kalau dipakai tanpa tanggung jawab ya justru akan merugikan orang lain tersebut. Jadi penting banget memiliki kesadaran bahwa AI itu alat bantu bukan pengganti nilai-nilai kemanusiaan. Jadi kepengennya sih Zpreneur yang kuat itu bukan cuman jago literasi teknologinya juga, tetapi
bisa kreatif, bisa cepat beradaptasi dan tetap juga punya etika gitu Pak. Oke, luar biasa sekali ya. 3 center ini menjadi modal utama para pelaku bisnis ya, harus bisa melihat peluang ya, bisa kreatif, dan kreatif itu kan tidak bisa otodidak, tiba-tiba kan, harus belajar tentang marketing, harus belajar tentang kebutuhan masyarakat ya, inovasi, kemudian kompetisi antar pelaku juga itu mempengaruhi eksistensi seorang pelaku bisnis, Bu Mega. Iya. Oke, dari sisi bisnis Bu Mega, apa strategi yang bisa diterapkan agar startup ya, generasi Z bisa bertahan di tengah kompetisi digital yang sangat ketat, Bu? Ya betul Pak. Untuk menghadapi kompetisi digital ini sendiri yang semakin ketat, strategi utama bagi startup ya mungkin adalah kolaborasi, inovasi dan juga adaptasi berkelanjutan. Yang pertama kolaborasi, Gen Z harus mau membuat jejaring baru baik dengan komunitas maupun dengan pelaku bisnis lain dan juga mungkin lembaga-lembaga pendidikan agar ekosistem usahanya terus tumbuh bersama. Kemudian tadi inovasi ini untuk berorientasi nilai, artinya setiap ide harus membawa solusi bagi masyarakat, bukan hanya sekedar tren semata Pak. Jadi kalau hanya tren semata kan nanti nggak berapa lama itu berakhir gitu. Terakhir ya, Jadi memang harus memiliki nilai yang beda gitu Pak. unik ya. Ya harus punya inovasi Seperti lain. madu ini unik nggak Bu Mega? Unik sih Pak, unik Pak. Ini kita bisa. Unik ya, karena nggak semua masyarakat punya produksi madu ya. Ya betul dan Original bahkan ya. sekarang ini Gen Z banyak yang sudah melek sama yang namanya kesehatan Pak. Mereka itu kayak sekarang lagi rajin lari gitu kan ya untuk makanan-makanan sehat mereka. Gitu. Literasinya sudah tinggi ya. Ya betul betul Bagus Pak. ya. Oke. Kayak gitu. Tadi juga udah inovasi apa ya yang sekarang yang ketiga adaptasi teknologi dan data gitu. Jadi startup juga perlu memanfaatkan AI, analisis data dan digital marketing. Bukan hanya sebuah promosi tetapi juga untuk membaca perilaku konsumen tersebut agar bisa mengambil keputusan bisnis lebih akurat. Tuh. Oke, luar biasa Bu Mega ya. Kemudian apakah Ibu melihat peran kolaborasi lintas generasi itu menjadi penting di dalam Zpreneurship Bu Mega? Kalau itu sangat penting ya Pak ya kalau saya tentu karena Gen Z yang kita tahu mereka memiliki kreativitas, lebih berani dan juga lebih inovatif dan mengerti dengan adanya teknologi yang tinggi, sementara generasi-generasi sebelumnya kayak generasi X, mungkin kita juga generasi milenial itu kita lebih memiliki pengalaman di bidang manajerial, ketahanan dan juga wawasan strategis yang mendalam gitu. Apalagi jika dilakukan sinergi di antara generasi Gen Z dan generasi-generasi sebelumnya akan muncul suatu ekosistem bisnis yang saling melengkapi ide-ide segar dari Gen Z gitu kan ya dengan fondasi yang kita punya juga sebagai gen milenial memiliki fondasi pengalaman yang kuat dari generasi-generasi kita gitu. Jadi kolaborasi ini juga bukan hanya produktif tetapi berkelanjutan. Oke, karena kalau kita bicara bisnis seperti yang dikatakan Bu Mega tadi tidak hanya mengikuti tren ya, tapi memiliki keunikan, memiliki daya saing yang tinggi, bisa membaca kebutuhan masyarakat ya, apalagi di dunia bisnis itu pelayanan itu diutamakan Bu Mega ya. Pelayanan bagaimana memperlakukan seseorang apalagi jasa ya. Kalau kita salah sedikit apalagi kita punya akun di Google ya terkait bisnis kita nanti dikomentari jelek itu kan menurunkan ini kan level ya bisnis kita menjadi jelek di mata orang lain. Oke, terakhir Bu Mega, apa pesan Ibu terhadap mahasiswa ataupun generasi muda yang ingin memulai bisnis di era IS saat ini Bu Mega? Oke, untuk pertama sih kalau saya ya jangan takut memulai gitu. Karena kita bisa melakukan itu dari mana saja, tidak ada alasan gitu sebenarnya Pak untuk tidak memulai itu. Kemudian juga sebenarnya saya dulu mulai bisnis itu Pak kayak mikir, saya selain Mega sebagai dosen gitu ya atau Mega sebagai pekerja yang dulu, saya juga pengen memiliki
diri saya di luar pekerjaan itu Pak. Jadi saya pengen punya Kesibukan branding lah ya. atau saya pengen dikenal selain Mega sebagai dosen, tetapi di luar pekerjaan itu saya juga menjadi entrepreneur atau one momentpreneur gitu ya. Nah ini Zpreneur-ship juga bisa nih, misalkan mereka selain mereka menjadi, untuk Gen Z ini maksudnya ya, selain mereka menjadi mahasiswa, emangnya mereka nggak pengen ya di luaran sana mereka punya suatu branding personal yang baru sebagai Zpreneurship gitu kan ya, itu kan keren banget ya misalkan terjadi kayak gitu. Jadi ya kalau kata saya jangan takut memulai, kuasai teknologi tapi juga jangan kehilangan nurani gitu. Jadi memang AI ini suatu alat yang kuat, tetapi tetap kita kembali lagi kepada empati dan kemanusiaan menjadi fondasi utama dalam berbisnis gitu Pak. Jadi jadilah Zpreneur yang bukan hanya cerdas digital tetapi juga bijak dalam kehidupan sosial kita ini. Oke, baik, terima kasih. Perbincangan dengan Ibu Mega Permatasari sudah usai. Dapat saya simpulkan bahwa bisnis di dunia digital ya, kita tidak hanya mengikuti tren bisnis tetapi harus punya value, punya karakter bisnis yang jarang dimiliki oleh orang lain. Itu akan membuka peluang besar kesuksesan bisnis di masa depan ya. Sebagai generasi Z tentunya jangan takut untuk memulai berbisnis, karena sesuatu tidak akan berhasil kalau tidak dimulai dari sekarang ya. Saya ada kata-kata nih Pak. Oke, silakan Bu Mega. Karena masa depan bukan ditunggu tetapi diciptakan. Nah, Oke, itu sih. luar biasa Bu Mega ya. Oke, sekian untuk podcast hari ini. Semoga teman-teman pemirsa dapat mengambil ilmu ya. Jadi di era artificial intelligence ini tidak menggantikan profesi manusia tetapi membantu manusia untuk lebih mudah di dalam berbisnis, mudah di dalam berinteraksi, mengembangkan marketing yang lebih kredibel, marketing yang lebih akurat untuk menentukan bisnis, untuk membaca peluang bisnis yang hebat, ataupun menjadi wirausaha yang selalu update ya, selalu konsisten dengan nilai yang sudah dikerjakan para pelaku bisnis agar mampu bersaing dengan bisnis lainnya. Sekian dari saya dan Bu Mega, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.